Terima kasih, Bu Nino. Apakah suara saya terdengar ya? Oke, mungkin bantu. Terdengar, Pak. Tapi Pak Joko tampaknya masih raise hand, mau menginfokan sesuatu mungkin Pak Elvin. Dengar dengan sangat baik. Boleh. Pak Joko, apakah mendengar suara saya? Pak Joko silakan kalau ingin menyampaikan sesuatu. Waktu dan tempat dipersilakan sebelum saya melanjutkan, Pak Joko. Pak Elvin ini suaranya kok ya? Keras lembut. Iya, Pak, volume agak menurun, Pak. Ya. Coba Pak, dicoba lagi. Tes 1 2 3. Nah ya, tidak terdengar. Tidak ya. Mas Zainal bagaimana? Oke, Pak. Menurun, Pak, volumenya, Pak. Mungkin ya jaringannya, bandwidth-nya mungkin, Pak. Apa itu, Pak? Baik. Masih belum terdengar ya, Pak Zaya? Kecil, Pak. Kecil. Lamat-lamat. Harus pakai suara hati ini, Pak Zaya. Ya, atau kalau perlu pindah di tempat saya ini bagus, Pak. Mudah-mudahan saya coba ya, Pak Zai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian. Terima kasih atas waktu yang disediakan kepada saya untuk menyampaikan update teknologi yang akan kita gunakan untuk mendukung proses pembelajaran, terutama pembelajaran daring yang saat ini kita laksanakan. Terutama update teknologi ini adalah saya akan memperkenalkan portal rumah belajar, yaitu portal yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jadi milik kita sendiri ya, bagi sekolah-sekolah negeri. Tapi manfaatnya tentu untuk semua siswa dan guru di seluruh Indonesia. Apa sebenarnya portal rumah belajar itu? Jadi ini adalah tempat maya yang di sana ada bahan belajar serta fasilitas komunikasi seperti LMS atau ruang kelas maya yang disediakan oleh pemerintah kepada semua siswa dan guru. Sebagian isinya bahkan diisi oleh ibu bapak guru sendiri. Jadi ini dari kita, untuk kita, dan oleh kita gitu ya. Bagaimana cara mengaksesnya? Kita tinggal melalui web browser dengan mengetikkan alamat belajar seperti yang sudah saya tulis di kanan atas layar tersebut. Kemudian ada apa sebenarnya isi dari portal rumah belajar itu? Yang pertama, ada sumber belajar. Sebentar. Yang pertama ada sumber belajar yang di sana berisi materi ajar yang ditampilkan dalam bentuk video, ada animasi, ada multimedia, dan ada simulasi-simulasi. Sebentar, saya akan switch. Mudah-mudahan bisa membantu. Maaf sebelumnya. Apakah suara saya masih terdengar? Masih, Pak, tapi agak kemerisek sedikit. Oke, sebentar, saya tak ganti ke device yang satunya.
Kalau seperti ini gimana Pak Zai? Oke, sip. Masuk. Beda ya? Oke. Baik. Ulang lagi. Oke. Yang pertama ada sumber belajar. Ini yang ada di dalam portal Rumah Belajar ya. Yaitu di sana ada kumpulan materi yang disajikan dalam bentuk video, animasi, kemudian juga multimedia, dan juga ada dalam bentuk audio saja atau sering disebut dengan podcast. Nah, caranya seperti apa nanti akan saya praktekkan sekilas. Kemudian fitur yang selanjutnya adalah ada kelas maya atau kelas digital. Ini mirip dengan LMS yang saat ini kita gunakan, yaitu Microsoft Teams, tetapi di sana tentu antar mukanya berbeda ya. Nah, ini barangkali bisa dijadikan alternatif untuk kita, termasuk untuk guru yang lain apabila ingin menggunakan kelas maya pada saat sekolahnya memang belum memiliki LMS sama sekali. Yang ketiga ada bank soal. Ini sangat bermanfaat untuk kita, baik kalau kita ingin menyiapkan ulangan harian atau kemudian ujian. Khusus untuk bank soal ini memang sifatnya atau kontributornya adalah dari ibu bapak guru masing-masing. Jadi tidak ada istilahnya seleksi atau filter oleh kementerian atau oleh pengelola portal Rumah Belajar. Ini berbeda dengan sumber belajar tadi. Kalau sumber belajar tadi masih menggunakan verifikasi dari pengelolanya. Kemudian selanjutnya adalah laboratorium maya. Ini di sana berisi simulasi praktikum ya. Nah, di gambar itu ada fisika, kemudian ada matematika, juga ada kimia. Ini cocok manakala kita kesulitan melakukan praktikum pada saat pembelajaran jarak jauh seperti ini. Lab maya bisa digunakan sebagai alternatif. Jadi lab maya atau laboratorium maya ini dikemas bersama LKS dan teori praktikum. Selanjutnya ada BSE atau buku sekolah elektronik. Ini buku-buku, kebanyakan buku-buku kurikulum ya, buku-buku paket atau buku-buku teks pendukung. Dulu awal mula BSE itu dari sini, tetapi sekarang Ursbook memang membuat laman khusus sehingga khusus untuk BSE ini barangkali koleksi datanya tidak terupdate karena sudah pindah laman gitu ya. Kemudian selanjutnya ada modul digital. Ini disajikan dalam bentuk PDF, mirip seperti buku sekolah tadi ya, tetapi lebih ke cerita-cerita edukatif. Selanjutnya ada peta budaya. Jadi peta budaya ini sajiannya dalam bentuk video, animasi juga hingga permainan atau game online. Ini berisi, kalau anak-anak lihat itu di tampilan ada peta budaya tentang adat Samin, kemudian ada ondel-ondel dari Jakarta dan yang lain-lain. Ini yang menarik, wahana jelajah angkasa. Jadi ini simulasi laboratorium mini untuk mengamati antariksa ya. Menariknya karena gambar-gambar yang ada di sana itu diambil dari repositori atau arsip dari organisasi penjelajahan luar angkasa Amerika atau sering disebut dengan NASA. Jadi mendekati gambar atau situasi aslinya. Ini untuk guru, pengembangan ke profesional berkelanjutan. Nah, di sini ada jadi selain dapat diakses melalui web browser, portal Rumah Belajar juga bisa diakses melalui mobile apps, baik itu yang Android maupun iOS. Ya, cukup mudah untuk mencarinya, tinggal ketikkan Rumah Spasi Belajar, kemudian install,
Dan ini pesan dari kementerian yang menginginkan bahwa aplikasi rumah belajar ini waktu kalian nanti install jangan cuma diinstal saja, tapi juga digunakan dan jangan lupa untuk memberikan bintang 5 karena kita ingin aplikasi-aplikasi pendidikan itu akan banyak yang memiliki rating yang baik gitu ya dibanding katakanlah aplikasi-aplikasi yang hanya untuk keperluan hiburan semata. Jangan lupa kalau memberikan bintang atau rate diberikan juga komentar-komentar yang positif. Nah, ini alamat-alamat medsos yang bisa diakses dari mulai Facebook, kemudian Twitter, Instagram, dan YouTube-nya. Jadi selama masa pandemi ini, sejak Agustus itu peningkatan view-nya, peningkatan kunjungan ke situs-situs milik rumah belajar itu meningkat hingga 1000% lebih gitu ya. Jadi ini berkah, termasuk nanti ada TV edukasi yang banyak siarannya itu juga di-relay atau disalurkan melalui TVRI, itu juga merupakan produk-produk dari Pusdatin. Dalam ini satu kelompok dengan portal rumah belajar. Selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana sih cara mengakses portal rumah belajar melalui web browser. Seperti tadi saya sudah sampaikan, kita tinggal mengetikkan belajar.kemdikbud.go.id. Ini halaman tampilan awal dari portal rumah belajar. Yang saya sudah sebutkan tadi ada di sini semua, tetapi ada satu lagi yang barangkali tidak saya sebutkan tadi di sana, yaitu EduGame. Ini baru, belum ada 2 bulan. Dari namanya kita tahu bahwa di sana berisi permainan-permainan edukatif. Nah, meskipun ini karena masih baru, tentu koleksinya belum banyak. Nah, khusus ini masih dikembangkan oleh pengelola sendiri. Memang belum banyak yang untuk pelajar SMA ya khusus, meskipun ini memang tidak selalu kurikulum ya, ini hanya untuk suplemen, tetapi membuat barangkali siswa itu senang untuk belajar. Jadi tinggal klik saja. Ini contoh yang isinya adalah merupakan sosialisasi untuk menghindari persebaran COVID-19, ya, di situ kenali 19 agar tidak panik. Sambil menunggu, saya juga akan buka tab baru. Ini penting, sumber belajar harus saya sampaikan karena ini berisi tadi ya video-video pembelajaran yang dibuat oleh Ibu Bapak Guru dan sudah melewati proses verifikasi oleh pengelolanya, sehingga ini sudah layak untuk digunakan. Baik, ini gamenya. Ini nanti bisa diri. Nah, sumber belajar ini yang saya sebutkan. Kalau bentar, ini koneksinya kok baru tidak bersahabat ya. Oke, kita bisa cek atau kita bisa cari. Kalau kita SMA maka kita cukup klik baris 3 itu, okay? Kemudian pilih SMA, lalu kalian tinggal mengakses pilihan mapel yang ada di kanan atas itu, misalnya bahasa Indonesia gitu. Jadi ini sudah sesuai kurikulum, sehingga sudah siap pakai manakala kalian kesulitan materi tertentu yang sudah disediakan oleh guru, ingin pengayaan lagi, kalian bisa kunjungi situs ini. Dan untuk beberapa guru, kami juga sudah menyarankan memang, jadi karena kita sudah menggunakan Teams, maka ini contoh kelas 11 IPS 3, sumber belajar sudah bisa diakses melalui laman Teams.
dengan cukup klik yang ada di tab sebelah atas itu. Sepertinya itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan. Waktu selanjutnya saya berikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan dari Pak Zai tentang suara saya terdengar Pak Zai ya? Halo. Terdengar Pak, terdengar. Terdengar. Baik, khusus untuk kuota rumah belajar ini di cover oleh kuota dari kementerian. Jadi jangan khawatir. Dia mengambil dari yang berapa itu Pak? 30 giga ya? Apa 25 giga kalau siswa? Dia mengambil dari sana. Seperti halnya, jadi Teams salah satunya ya, Teams, Microsoft Teams termasuk meetingnya, kemudian rumah belajar ini di cover atau diambil dari paket yang kuota rumah belajar, kuota belajar, bukan yang dari 5 GB itu. Gitu Pak Zai? Ya, kelas 12 mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ya, kelas 12 mungkin ada pertanyaan terkait media sumber belajar tadi untuk pemanfaatan sumber belajar selama belajar dari rumah itu. Ya, nanti Pak Elvin bisa membantu juga untuk kebutuhan kamu kebentuk sumber belajar, referensi pembelajaran itu. Oke. Atau gimana ini kalau kita on kamera terus foto dulu Pak Elvin. Untuk para siswa yang masih di sini, silahkan on cam kita foto bareng. Nah. Atau yang bisa on cam sekarang bisa dicoba kameranya. Mudah-mudahan jaringannya ya kuat. Sehingga bisa tampil di layar terus nanti bisa foto bersama. Nah, nek saya ini HDMI-nya pedot hilang, jadi tidak bisa ikut tampil, Pak. Nah, mulai tampak beberapa, tadi sudah ada Bu Puji yang sudah on kamera, ya Bu Puji. Bu Yayu sudah tampil di kamera saya, ya. Di monitor saya maksudnya.
Rahmatika Aji juga. Oh ya Bu, salam. Wah. Salsabila Citra juga sudah muncul di layar tapi belum tampak kameranya. Rahmatika Aji, Hanif IPA 4 juga sudah, Salsabila IPA 1, Rahmatika IPA 6 sudah tampil. Rehan iki sing rungono iki Rehan iki. Rehan tunjukkan dirimu nak. Foto bareng Bapak. Ya sudah tampil. Ya. Sudah, Pak? Salam Pak Zai, sehat terus Pak. Amin ya, mudah-mudahan Rizik juga diberikan kesehatan, anak-anak Semansara yang lain juga, dan tetap semangat. Tekone dhewean ora usah nggo masker gak popo lho, Rizik malah berkerumun. IPA 3. Pak Zai. IPA 3 tetap biasa. Astagfirullah, Giska. Ya, Pak Elvin sudah, Pak? Ya, Farah IPA 2 sudah tampil. Diturunkan sedikit, Ras. Turunkan sedikit, Ras. Wah, Rizik itu malah berkerumun sama yang lain niku. Ya. Pak, saya sudah Penyusup, Pak. belum. Dari Kudus penyusup. Ya, tangannya seperti Bu Nino atau Pak Elvin itu ya. Pak, di HP agak kelihatan. Ya. Oke. Suara saya tidak terdengar. Apa ya? Kok aja ya. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ya, Bu. Sudah, Bu, sudah. Nah. Baik. Sampai Kudus, Terima Bu. kasih. Loh, siapa sih yang sampai Kudus? Rizik iku ngluyur tekan kono. Oke, baik anak-anakku kelas 12. Demikian meeting bulanan siswa kelas 12 untuk hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan keselamatan, dan juga apa yang kalian dapatkan dari hari ini tuh bermanfaat meskipun sedikit ya. Senang sekali berjumpa dengan wajah-wajah kalian di sini. Tetap pakai masker, rajin cuci tangan, jangan berkerumun seperti Rizik itu tidak boleh itu. Rizik itu di pelanggaran itu namanya. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih atas kehadirannya untuk ikut hadir di meeting bulanan siswa kelas 12 kali ini. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ines cari pacar, Nes. Pacar virtual katanya Pak Zai. Bye. Nanti Bu, kalau udah sukses.
Sukses apa, Nes? Iya nek sukses Nes. Enggak. Mudah-mudahan semuanya sukses.